Selamat malam Bapak Ibu dan teman-teman. Eh, kita buka dulu ya sebelum latihan kita lanjutin. Om Namo Maju Sri, Nama Susri, Namo Taman Sri Suha, Om A Om. Terima kasih semuanya masih mengikuti kelas meditasi elemen api dan meluangkan waktunya yang berharga di weekend ini ya. Ini adalah hari Minggu, minggu pertama di bulan Maret 2025. Bapak Ibu dan teman-teman, Anda tentu sudah cukup mengenal meditasi elemen api dengan baik ya, karena metodenya saya sudah uraikan kurang lebih selama 3 tahun ya. Memang kalau orang yang baru mengenal meditasi elemen api, kayaknya metodenya kok kompleks sekali ya. Tapi kalau yang sudah rutin mengikuti meditasi elemen api, sudah melihat peta dari meditasi elemen api, ya justru simple ya. Sama seperti metode-metode yang lain, eh, karena kita adalah mindfulness ya, maka yang kita latih sebetulnya ya hanya konsentrasi dan kesadaran, tapi kita tambahkan satu faktor yaitu relaxing ya. Relaxing, focusing ya, kemudian relaxing lagi, focusing lagi, relaxing lagi, focusing lagi, kita selalu seperti itu. Dan dalam latihan meditasi elemen api ya, apapun variasinya, kita selalu membagi dalam 4 tahap ya, selalu membagi dalam 4 tahap ya. Ini harus diingat ya oleh Bapak Ibu teman-teman. Ya, tahap yang pertama adalah relaksasi mendalam tepat ketika semua pintu indera masih terbuka sepenuhnya. Ya, jadi mata masih terbuka, masih melihat objek dan warna, telinga masih mendengarkan suara yang jauh dan dekat. Ya, kemudian seluruh sensasi tubuh masih merasakan sentuhan gitu. Kita melakukan relaksasi mendalam ya, tepat ketika seluruh pintu indera masih terbuka sepenuhnya. Nah, kemudian setelah memastikan tubuh dan pikiran rileks ya sampai ke bagian dalam, dan kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu relaksasi mendalam dengan mengurangi kontak indera. Yang tadinya matanya terbuka, kemudian matanya baru dipejamkan. Ya, yang tadinya kita aktif mendengarkan suara-suara, kemudian kita kurangin, kita tidak fokus mendengarkan suara-suara dari luar, tapi kita membangun konsentrasi ke dalam diri. Ya, terutama adalah bergantian ya, selalu bergantian. Relaxing, focusing. Relaxing, focusing. Ya. Jadi pada saat relaxing itu kita merasakan seluruh tubuh ya, serempak ya, mulai dari kepala sampai ke kaki, mulai dari kulit, otot dan saraf di bawah kulit, kemudian tulang-tulang, kemudian organ dalam, ya, secara serempak dalam satu frame kesadaran. Kita tidak membayangkan itu tubuhnya seolah-olah di luar, di depan, ya, diri kita. Jadi kita tidak membayangkan kita berada di luar tubuh, melihat tubuh kita dari luar, tidak. Tapi kita merasakan tubuh dari dalam. Ya, kita membangun kesatuan, konsentrasi antara tubuh dan pikiran. Ya, dengan cara demikian kita mengkondisikan pikiran kita tidak bias. Ya, kalau pikirannya tidak bias, energinya tidak bias. Ya. Nah, tahap yang kedua seperti itu, kita relaksasi mendalam dan kita melatih sensitivitas indera eh, bagian dalam, ya, sehingga kita mencoba untuk merasakan, ya, merasakan organ-organ yang dalam, ya. Seolah-olah kita melihat. Tadinya dengan mata terbuka, energinya terarah pada penglihatan, kemudian dengan mata tertutup, energinya kita arahkan ke dalam. Gitu. Kita merasakan sensitivitas indera bagian dalam. Nah, dan tahap yang ketiga itu adalah latihan inti dari meditasi elemen api. Ya, tahap yang
adalah latihan inti. Yang ketiga, kalau api, berarti Anda harus memastikan 4 tugas sekaligus, yaitu merasakan seluruh tubuh bersamaan, memastikan tidak ada ketegangan tersisa sampai ke dalam, harus diurai semua, kemudian merasakan denyut nadi, ya, denyut nadi, meridian, di seluruh tubuh, ya, di seluruh tubuh bersamaan. Terus yang keempat, membuat pikiran diam tanpa kata-kata. Ya, dengan cara ini, ya, untuk jeda waktu tertentu Anda harus komitmen selama kurang lebih 15 sampai 20 menit ya untuk melakukan hanya 4 tugas saja. Kemudian Anda mengembangkan meta elemen api ya, ke dalam diri Anda sendiri, ya, mengembangkan cinta kasih ke dalam diri Anda sendiri, mengurai ketegangan secara keseluruhan. Dan kemudian memastikan ya bukan cuma ketegangan yang terurai, ya, memastikan bahwa energi Anda tidak bias dan kemudian energi Anda digunakan, diserap untuk memulihkan tubuh dan pikiran itu sendiri. Ya. Nah, kalau misalnya Anda berlatih metode pokok elemen api, ya, Anda bisa melatih konsentrasi dengan cara memutar konsentrasi pada titik-titik kesadaran yang sudah ditentukan. Misalnya sentuhan antara telapak tangan dengan lutut ya, atau uh, misalnya dengan melipat tangan di depan dada misalnya gitu. Terus Anda melakukan meditasi elemen api dengan mengatasi dominan unsur udara, ya, merasakan seluruh tubuh, kemudian disadari, ya, kemudian di label duduk, duduk, duduk. Tetapi bukan cuma postur duduknya saja yang disadari, juga groundingnya sekalian. Jadi postur duduknya dan groundingnya atau sentuhan antara kaki atau tubuh bagian bawah dengan lantai. Nah, dengan cara demikian, elemen apinya akan aktif dengan sendirinya, ya. Terus badan Anda akan menjadi panas. Ya, ini adalah bagian inti. Nah, atau kalau misalnya Anda dalam situasi tertentu, Anda akan melatih menambahkan unsur udara. Ya, misalnya pas lagi ketemu eh, suasana dan tempat yang mendukung, Anda lagi pergi ke hutan atau ke gunung yang banyak pohon, udara adem, nah, itu jangan disia-siakan. Atau misalnya lagi ke pantai pagi hari, ya, antara jam 5 pagi sampai jam 8 pagi, ya, atau paling lambat jam 9 pagi. Terus kalau sore antara setengah 5 sore sampai jam 7 malam gitu. Nah, berarti yang harus Anda lakukan saat itu untuk mendapatkan hasil maksimal adalah melakukan meta elemen api dengan menambahkan unsur udara. Ya, kalau di gunung, di hutan, itu banyak kandungan oksigen, udaranya masih bersih ya, polusi udaranya masih sedikit. Kalau di pantai Anda mendapatkan ozon, itu kan udara murni semua. Jadi Anda bisa duduk, kemudian mulai tarik nafas dari hidung kanan, keluarkan dari hidung kiri. Tarik dari hidung kanan, keluarkan dari hidung kiri. Nah, coba perbedaannya dengan meditasi nafas yang lain ya. Mungkin ada yang beraliran tenaga dalam ya, jadi dia tarik nafas, terus ditahan berapa detik, ya kemudian dikeluarkan, tahan lagi berapa detik. Ya, kita tidak melakukan seperti itu. Kita hanya memperlambat proses bernafasnya saja. Jadi kalau ditarik ya perlahan, terus dihembuskan juga perlahan, gitu. Selama mungkin yang bisa kita lakukan. Ya. Tarik harus selalu dari hidung kanan, keluar harus selalu dari hidung kiri. Ya. Ini sudah pasti kita menggunakan tangan. Ini bisa dilakukan dengan mata terbuka atau bisa dilakukan dengan mata tertutup, tidak menjadi masalah. Ya. Nanti secara situasional Anda bisa menentukan sendiri. Ya. Kalau misalnya tempatnya sepi, ya tenang, Anda bisa tidak terlalu terganggu dengan pandangan mata dan Anda bisa lakukan dengan mata terbuka. Ya, kalau misalnya tempatnya cukup ramai, mungkin eh, pandangan mata Anda bisa menjadi salah satu hambatan, ya Anda bisa lakukan dengan mata tertutup ya. Nah, ini salah satu variasi ya dari bagian utama meditasi elemen api ya, bagian yang ketiga.
Dan bagian keempat selalu kita tutup dengan rekonsiliasi. Ya, rekonsiliasi itu merasakan ya seluruh tubuh dan mengucapkan rasa syukur, terima kasih kepada diri sendiri. Ya. Karena kita tidak pernah berucap terima kasih pada diri sendiri, kita berucap terima kasih pada orang lain, pada diri sendiri tidak pernah. Ya, ucapan terima kasih pada diri sendiri. Karena diri ini juga berjasa bagi hidup kita. Ya, diri kita sendiri berjasa bagi hidup kita sendiri. Jadi ucapkan terima kasih pada diri sendiri. Ya, sangat menyenangkan. Orang lain mengucapkan terima kasih kepada kita saja kita senang bahagia. Apalagi kalau diri sendiri mengucapkan terima kasih pada diri sendiri. Itu dampak psikologisnya itu cukup dalam. Ya, cukup dalam. Anda mengakui eksistensi dari diri Anda sendiri. Berterima kasihlah pada diri sendiri. Ya, jangan orang lain terus yang mengakui diri Anda, tapi Anda sendiri juga perlu untuk mengakui diri Anda sendiri. Ucapan terima kasih, ya, dan maafkan diri sendiri. Sambil memaafkan diri sendiri juga sambil merasakan betul, ya, dari dalam hati. Tahu, ya, bahwa selama ini memang saya banyak memperlakukan tubuh dengan cara yang salah, ya, pola hidup yang keliru, ya, kemudian pola makan yang keliru, ya, berbagai macam kita force tubuh ini untuk memenuhi seluruh keinginan kita sendiri dan maafkan diri sendiri. Ya, bisa memaafkan orang lain itu melegakan. Ya, orang lain memaafkan kita juga melegakan. Tapi kita sulit untuk memaafkan diri sendiri dan duit, ya, lakukan itu akan sangat melegakan bagi diri kita sendiri. Gitu. Kita tidak mencari pembenaran dari diri sendiri, tapi kita apa namanya mencoba untuk rekonsiliasi ya dengan diri sendiri. Ini bagian yang penting ya, dalam latihan membangun karakter dan psikologi yang baik ya di meditasi elemen api. Dan ucapkan juga harapan baik ya pada diri sendiri. Semoga berusia panjang dan bisa melakukan banyak kebajikan. Ya. Sebab kalau usia panjang hidupnya tidak bermanfaat kan kurang bermakna hidup ini. Jadi kalau usia panjang sehat mau ngapain? Ya melakukan banyak kebajikan. Jadi bermakna hidup kita. Nah, itu 4 tahap. Tapi kita cara mengakhiri latihan meditasinya juga tidak brutal. Ya, kalau awalnya kita masuk dengan cara bertahap, ya mata terbuka itu wajib, dan baru memejamkan mata, ya maka mengakhiri meditasi kita juga bertahap, ya tidak brutal, tidak langsung buka mata langsung bangun teriak-teriak. Do it, ya lakukan itu dengan relax, gitu. Sadari tubuhnya ya secara keseluruhan, pastikan tidak ada ketegangan tersisa, terus dengarkan kembali suara yang paling jauh atau yang paling dekat dengan telinga, pastikan tidak ada ketegangan pada telinga saat mendengar, dan rasakan sentuhan pada kelopak mata, buka matanya perlahan. Nah, ini cara kita mengakhiri meditasi elemen api. Ya. Untuk durasinya, eh, rata-rata ya, rata-rata antara 30 sampai 40 menit. Tapi kalau misalnya mau lebih panjang, sampai 50 menit atau 60 menit, tidak apa-apa ya, diatur disesuaikan sendiri sesuai dengan kebutuhan. Nah, kapan kita berlatih metode pokok, kapan kita berlatih meta elemen api, menyerap energi yang kita hasilkan sendiri, dan kapan kita menambahkan unsur udara, Anda sendiri harus sudah mulai bisa membaca situasi. Ya, sudah mulai bisa membaca situasi. Ketika berada di tempat yang pegunungan misalnya atau di pantai, ya pada cuaca yang tepat, pada waktu yang tepat, ya utamakan untuk berlatih meditasi elemen api dengan menambahkan kesadaran pada nafas keluar masuk. Ya, utamakan lebih dulu. Kenapa? Karena mungkin Anda
yang sudah sibuk dengan pekerjaan ya, untuk bisa mendapatkan waktu pergi ke tempat yang banyak pohon rimbun ya, atau pergi ke pantai yang bersih ya. Itu kan jarang-jarang ya. Jadi manfaatkan kesempatan itu, Anda menikmati suasana, sekaligus Anda menikmati udara bersih, masukkan sebanyak mungkin ke dalam tubuh, kompres, kompres ya. Cara kita kompres itu bukan dengan menahan nafas, tapi dengan cara menarik nafas lambat ya, tarik, hembuskan perlahan. Dengan demikian, kita memberi waktu, memberi kesempatan bagi paru-paru, ya, bukan cuma untuk mengembang, tetapi juga menangkap oksigen sebanyak mungkin. Dan kemudian itu diproses, dialirkan ke darah. Darah ini nanti kemudian akan membawa oksigen ke seluruh tubuh. Ya. Kalau kadar oksigen di seluruh tubuh kita cukup, ya, itu akan menimbulkan apa namanya, akan menyebabkan tubuh menjadi alkali. Ya. Kalau tubuh menjadi alkali, segala macam parasit ya, dan juga apa namanya, eh, organisme yang buruk ya, itu dia akan ditekan. Ya. Dia tidak bisa bertahan hidup lama. Ya. Terutama kalau Anda menderita mungkin cancer misalnya, gitu kan. Anda mencari pengobatan cancer alternatif ya, yang efektif ya. Selama ini kalau mendengar orang berlatih meditasi nafas ya, banyak yang mendapatkan eh, kesembuhan ya secara ajaib ya, sembuh dari cancer. Itu apa rahasianya? Rahasianya adalah menaruh kesadaran pada nafas. Kita setiap hari bernafas, ya kita setiap hari bernafas. Kenapa nafas itu tidak menyembuhkan? Kenapa hanya meletakkan kesadaran pada nafas itu bisa menyembuhkan? Ya. Kenapa meletakkan kesadaran pada nafas itu menyembuhkan? Padahal setiap hari kita bernafas, kita menghirup oksigen. Nah, itu juga menjadi jawaban kita setiap hari berjalan. Kita menyentuhkan kaki ke bumi setiap hari. Tapi tidak setiap saat energi kita terhubung dengan bumi. Hanya pada saat kita meletakkan kesadaran pada sentuhan antara kaki dengan lantai, pada saat itulah kita sebut sebagai grounding. Ya. Pada saat terjadi grounding itulah terjadi sinkronisasi energi ya, antara tubuh kita dengan bumi. Kalau unsur api di tubuh kita kurang, itu akan diambil dari bumi. Kalau unsur api dari tubuh kita kelebihan, itu akan disalurkan ke bumi. Ini namanya grounding. Ya. Hanya dengan meletakkan kesadaran pada sentuhan antara kaki dengan lantai itu grounding. Tapi kalau tetap berjalan terus ke sana ke sini, ya pikiran tidak pernah diletakkan kesadarannya, dan itu tidak pernah terjadi grounding, walaupun kaki menyentuh menyentuh bumi. Ya. Nah ini juga merupakan latihan penting dalam meditasi elemen api, ya, grounding itu. Nah pada saat kita menarik nafas dari hidung kanan, mengeluarkan lewat hidung kiri, ya. Kemudian kita perlambat, ya, tarikan nafasnya, kita perlambat hembuskan nafasnya. Saat itu kita bukan cuma saja meletakkan kesadaran pada proses bernafas keluar dan masuk, tapi kita juga melakukan kompresi. Ya, kita melakukan kompresi. Sehingga oksigen yang ditangkap oleh paru-paru ya, itu memiliki daya, ya, memiliki energi, menyimpan energi yang menyembuhkan. Ya. Jadi sekali lagi saya ulang, kita bukan cuma sekedar meletakkan kesadaran pada proses menarik dan mengeluarkan nafas, tapi pada saat itu kita juga sedang melakukan kompresi udara, ya, dimampatkan, gitu. Nah, latihan ini ya kita jarang latih di
eh, meditasi elemen api. Ya. Kita kebanyakan berlatih menggunakan metode pokok ya, entah itu memutar konsentrasi ya, ataupun membuat konsentrasinya mengalir dari atas ke bawah, ya, atau kita menyadari seluruh postur duduk ya. Dan yang kalau sudah pasti setiap hari Sabtu kan kita pasti minta elemen api, kita mengurai ketegangan dulu. Ya. Nah, nah, kalau grounding itu apakah termasuk menggunakan sepatu? Iya. Ya. Magnetik bumi itu kurang lebih ya sekitar 18.000 sampai 20.000 kilometer ya ke atas. Jadi kalau ada bangunan tingginya kurang lebih sekitar 18.000 kilometer, berarti kita berdiri di puncak bangunan itu menyentuh lantai yang paling atas, berarti kita masih melakukan grounding karena batas batas magnetik bumi itu sampai sejauh itu gitu. Kecuali kalau kita lompat, nah berarti kita sudah tidak grounding. Ya, bahkan kalau misalnya di bawah pun ya dekat dengan bumi pun ya kalau kita lompat berarti kan kita sudah tidak grounding karena tidak ada kesadaran sentuhan antara kaki dengan lantai. Kalau cuma sekedar pakai sepatu karet yang nggak ada masalah. Itu masih kecuali kalau pakai sepatu karet ujung-ujung ngambang tidak terikat dengan gravitasi bumi lah lain cerita. Karena masih ada sepatu karet ya berarti masih grounding ya. Lakukan dengan kesadaran menyentuh. Ya. That simple. Sesederhana itu sebetulnya. Nah, kalau Anda berada di rumah ya atau mungkin di tempat-tempat tertentu ya, bukan di gunung, bukan di pantai, apakah Anda mau melakukan meta elemen api ataukah Anda mau melatih metode pokok ya. Itu cara memutuskannya bagaimana. Anda lihat suasana dari batin Anda ya. Kalau lebih banyak kegelisahan ya dan Anda menghabiskan banyak energi ya selama ini ya, Anda kekurangan energi mental, Anda sebaiknya bangkitkan elemen api ya, menggunakan metode pokok. Entah itu berputar dua arah bolak-balik ataupun satu arah saja ya, ataupun Anda bisa menggunakan dominan unsur udara misalnya. Tapi kalau misalnya Anda merasa bahwa saat itu ya Anda eh, agak kelelahan ya secara fisik atau secara mental ya, mungkin habis eh, ada kegiatan yang menguras energi fisik dan mental ya, terus menimbulkan ketegangan berlebih, Anda perlu untuk melakukan relaksasi, lakukan meta elemen api, gitu, lakukan meta elemen api, kendorkan, jangan sampai ketegangan itu menimbulkan masalah karena akumulasi ya setelah sekian waktu gitu. Nah kira-kira demikian ya. Jadi memang kelihatannya kompleks ya karena metodenya ternyata cukup banyak, tapi sebenarnya simple. Meditasi elemen api itu hanya mengandalkan kesadaran saja, relaxing, focusing, awareing, relaxing, focusing, awareing. Cuma itu saja. Ya. Oke, hari ini kita akan melakukan latihan meditasi elemen api dengan menambahkan unsur udara ya. Ya, ini pertanyaan Ibu Iren nanti saya jawab nanti setelah kelas meditasi elemen api ya Bu. Kita hari ini sekarang latihan dulu. Ini pertanyaan saya ingat nanti buat nanti. Oke, teman-teman, jangan ya mudra komplikasi dulu. Kita melakukan relaksasi makan udara. Duduk yang tenang dan nyaman.
lakukan kalibrasi mata, apapun yang terlihat tidak menjadi penting, tetapi perhatikan, rasakan, sadari bagaimana cara kita menggunakan mata untuk melihat. Pastikan kita menggunakan mata untuk melihat dengan otot mata yang tidak tegang. Kemudian, lakukan kalibrasi telinga, dengarkan suara terjauh yang dapat didengarkan oleh telinga, dengarkan juga suara terdekat yang dapat didengarkan oleh telinga, pastikan kita mendengar dengan otot-otot telinga yang tidak tegang. Mata tetap terbuka. Kita masuk ke tahap yang pertama. Kita melakukan relaksasi mendalam tepat ketika seluruh pintu indera terbuka sepenuhnya. Rasakan kulit kepala, lepaskan ketegangan di seluruh bagian kulit kepala. Kemudian, lepaskan ketegangan pada wajah, kening, dan alis. Lepaskan ketegangan pada kelopak mata dan bola mata. Mata tetap terbuka. Rasakan bagaimana cara kita menggunakan mata untuk melihat. Kemudian, lepaskan ketegangan pada telinga.
Melepaskan ketegangan pada pipi dan lidah. Rasakan sentuhan lembut pada bibir dan tersenyumlah pada diri sendiri. Kemudian lepaskan ketegangan pada kepala bagian belakang. Rasakan pertemuan antara otak besar, otak kecil, dan sumsum tulang belakang. Dilepaskan ketegangannya. Kemudian lepaskan ketegangan pada seluruh bagian leher. Jatuhkan pundak. Lemaskan tangan sampai ke jari-jari. Tegakkan badan dan temukan titik seimbang dari tulang belakang. Lepaskan ketegangan pada otot dada dan semua organ di dalam rongga dada. Rasakan seperti apa paru-paru memompa udara, bernafas yang normal, yang alami. Pastikan otot paru-paru tidak tegang. Bernafas yang tenang dengan otot paru-paru yang tidak tegang. Lepaskan ketegangan juga pada otot jantung. Biarkan jantung berdetak dengan otot jantung yang tidak tegang. Kemudian lepaskan ketegangan pada otot perut dan semua organ di dalam rongga perut. Latih sensitivitas indera organ bagian dalam. Rasakan gerakan meremas dari lambung. Ditenangkan. Kemudian rasakan gerakan menyerap dari usus. Ditenangkan.
Kemudian rasakan ginjalnya kiri dan kanan bergantian, ditenangkan. Kemudian ke tengah-tengah dada, rasakan organ hatinya, urai ketegangan pada organ hati. Kemudian rasakan organ minor di bawah hati, ada empedu, pankreas, limpa. Lepaskan ketegangan pada organ minor ini. Kemudian sekarang kendorkan pinggul dan kaki. Di saat yang bersamaan juga lakukan grounding dengan cara menyadari sentuhan antara kaki dengan lantai. Baik, sekarang beri jeda untuk 2 menit ke depan. Mulai dari sekarang, lakukan 4 tugas sekaligus, yaitu merasakan seluruh tubuh secara serempak, memastikan tidak ada ketegangan tersisa jauh sampai ke dalam, rasakan denyut nadi di seluruh tubuh secara serempak, dan pikiran diam tanpa kata-kata. Jika pikiran berkata-kata, diamkan, segera kembali ke dalam kesadaran tubuh. 2 menit dari sekarang. Baik, sekarang kita akan masuk ke tahap yang kedua, yaitu relaksasi mendalam dengan mengurangi kontak indera. Mata masih tetap terbuka, rasakan kulit kepala, kendorkan kulit kepala. Kendorkan wajah, kening, dan alis.
Pejamkan kelopak matanya. Apapun yang terlihat setelah mata terpejam adalah imajinasi. Kendorkan saja bola matanya. Tenangkan ketegangan pada bola mata sampai ke saraf akar mata. Kemudian kendorkan telinga, dari daun telinga sampai ke dalam gendang telinga, sampai ke saraf akar telinga. Kendorkan pipi dan lidah sampai ke saraf akar lidah. Rasakan sentuhan lembut pada bibir dan tersenyumlah pada diri sendiri. Kemudian rasakan seluruh bagian kepala dan lepaskan ketegangan pada seluruh bagian kepala jauh sampai ke dalam. Mulai dari kulit-kulit kepala, otot dan saraf di bawah kulit, tulang-tulang keras dan lunak, dan semua jaringan lunak di dalam kepala. Lakukan perlahan, tidak terburu-buru. Kemudian lepaskan ketegangan pada seluruh bagian leher. Jatuhkan pundak dan lemaskan tangan sampai ke jari-jari. Temukan titik seimbang dari tulang belakang. Kendorkan otot dada dan semua organ di dalam rongga dada. Pastikan Anda bernapas dengan otot paru-paru yang tidak tegang. Dan biarkan jantung berdetak memompa darah dengan otot-otot yang tidak tegang. Kemudian lepaskan ketegangan pada otot perut dan semua organ di dalam rongga perut. Latih sensitivitas indera organ bagian dalam. Tenangkan gerak meremas dari lambung. Tenangkan gerak menyerap dari usus.
Tenangkan gerak menyaring dari ginjal kiri dan kanan. Kemudian tenangkan organ hatinya di tengah-tengah dada. Tenangkan juga organ minor di bawah hati. Ada limpa, empedu, pankreas. Kemudian kendorkan pinggul dan kaki. Rasakan sentuhan antara kaki dengan lantai. Sekarang kita beri jeda 2 menit mulai dari sekarang untuk melakukan 4 tugas sekaligus. Yang pertama, rasakan seluruh tubuh secara serempak. Yang kedua, pastikan tidak ada ketegangan tersisa jauh sampai ke dalam. Yang ketiga, rasakan denyut nadi di seluruh tubuh secara serempak. Dan yang keempat, pikiran diam tanpa kata-kata. Mulai dari sekarang. Baik, sekarang kita akan masuk ke tahap yang ketiga, yaitu menambahkan unsur udara. Mata tetap terpejam. Kita akan tarik nafas secara perlahan menggunakan lubang hidung sebelah kanan. Dan kita akan menghembuskan nafas secara perlahan menggunakan lubang hidung sebelah kiri. Tarik perlahan, sadari, nikmati. Hembuskan perlahan dari kiri, sadari, nikmati. Tarik perlahan dari kanan, sadari, nikmati. Hembuskan dari kiri, sadari, nikmati. Tarik perlahan dari kanan, hembuskan perlahan dari kiri. Tarik perlahan dari kanan, santai saja, jangan ada ketegangan.
Hembuskan perlahan dari kiri. Tarik perlahan dari kanan. 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 Hembuskan perlahan dari kiri. Sekarang tarik lebih lambat dari kanan. Hembuskan lebih lambat dari kiri. Tarik lebih lambat dari kanan. Hembuskan lebih lambat dari kiri. Tarik lebih lambat dari kanan. Hembuskan lebih lambat dari kiri. Tarik lebih lambat dari kanan. Hembuskan lebih lambat dari kiri. Sekarang tarik lambat sekali dari kanan. Selambat mungkin. Hembuskan selambat mungkin dari kiri. Tarik selambat mungkin dari kanan. Hembuskan selambat mungkin dari kiri. Tarik selambat mungkin dari kanan.
Hembuskan selamat mungkin dari kiri. Tarik selamat mungkin dari kanan. Hembuskan selamat mungkin dari kiri. Tarik selamat mungkin dari kanan. Hembuskan selamat mungkin dari kiri. Sekarang bernapas normal. Turunkan tangannya. Bernapas secara alami. Pastikan paru-paru bernapas dengan otot yang tidak tegang. Langsung lakukan 4 tugas sekaligus, yaitu merasakan seluruh anggota tubuh secara serempak, kemudian memastikan tidak ada ketegangan tersisa jauh sampai ke dalam, rasakan denyut nadi di seluruh tubuh bersamaan, dan pikiran diam tanpa kata-kata. Tersenyumlah pada diri sendiri. Baik, sekarang kita akan masuki tahap yang keempat, yaitu rekonsiliasi dengan diri sendiri. Rasakan seperti apa reaksi yang terjadi pada tubuh ketika kita berterima kasih pada diri sendiri, memaafkan diri sendiri, dan memberikan harapan baik pada diri sendiri. Terima kasih tubuh, karena engkau telah menemaniku hidup berpuluh tahun ini. Maafkan jika saya telah memperlakukanmu dengan kurang baik. Semoga engkau sehat dan panjang usia, sehingga kita bisa melakukan kebajikan lebih banyak lagi.
Rasakan reaksinya di seluruh tubuh. Baik, sekarang rasakan kembali seluruh tubuhnya bersamaan. Dengarkan kembali suara-suara di sekitar kita dengan otot telinga yang tidak tegang. Kemudian rasakan sentuhan pada kedua kelopak mata. Buka matanya perlahan. Lihat setiap bentuk dan warna dengan otot mata yang tidak tegang. Meditasi selesai. Wah, basah sekali saya. Ini baru namanya fitness, fitness pikiran. Oke, Bapak Ibu dan teman-teman MEA, ini adalah menambahkan unsur udara pada meditasi elemen api, ya, pada kesadaran kita. Karena elemen api itu sesungguhnya adalah kesadaran itu sendiri. Ya. Dengan menjaga kesadaran untuk satu jeda waktu selama 30-40 menit, artinya kita mengaktifkan elemen api selama jeda waktu itu. Ya. Memelihara kesadaran tidak terputus selama jeda waktu 30-40 menit itu artinya kita mengupayakan elemen apinya untuk durasi itu juga. Ya. Nah, semakin dalam konsentrasinya, semakin tinggi panasnya. Ya. Menjawab pertanyaan Ibu Iren tadi, ya, soal merasakan uh, sensasi tubuh, kemudian melepaskan ketegangan sampai ke dalam dan merasakan denyut nadi. Ya. Uh, Merasakan denyut nadi itu adalah suatu tanda bahwa konsentrasi kita cukup mengendap dan kita bisa mengaktifkan sensitivitas indera bagian dalam. Ya. Kalau kita tidak punya sensitivitas indera bagian dalam, kita tidak bisa merasakan denyut nadi. Ya. Mungkin kita bisa merasakan di sini nih, ya, ada denyut nadi atau pada leher, ya, pada pangkal leher itu ada denyut nadi. Denyut nadi ini sebetulnya dihasilkan dari denyut jantung juga. Ya, ini kan darah dipompa, dialirkan ke seluruh tubuh. Ya. Ada simpul-simpul saraf, ya, yang mana itu kalau ditekan sedikit ya, itu akan terasa denyut nadinya. Ya. Ada pembuluh darah di sini, tapi kita tidak merasakan denyut nadi. Tapi kalau pada titik-titik meridian, ya, kita bisa merasakan denyut nadi karena itu adalah simpul-simpul saraf. Ya. Nah, kalau kita hanya dengan menyentuh baru tahu ada denyut nadi, ya berarti sensitivitas indera bagian dalamnya belum aktif. Ya, itu artinya kesadaran kita untuk merasakan seluruh anggota tubuh itu belum cukup baik. Ya, kesadaran kita belum cukup mengendap untuk merasakan seluruh anggota. Itu memang harus dilatih. Tanpa harus menyentuh, kita bisa merasakan kulit-kulit kepala. Sehingga kita tahu bahwa kulit kepala ini tegang atau rileks. Tanpa harus disentuh, kita bisa merasakan kulit
wajah, kening, dan alis. Sehingga kita bisa tahu bahwa ini sebetulnya cukup rileks atau belum. Tanpa harus disentuh, kita bisa merasakan ketegangan pada otot dada. Ya, bisa merasakan paru-paru kita memompa udara, ya, bernafas, itu tegang atau tidak, itu kan kita tidak bisa sentuh kalau organ bagian dalam. Kita hanya feel, rasakan, ya, rasakan sampai ke dalam. Bisa dirasakan sambil dengan mata terbuka atau sambil mata terpejam. Harusnya ketika dengan mata terpejam, itu sensitivitasnya itu lebih tinggi. Kenapa? Karena kontak inderanya berkurang. Tetapi kita di dalam meditasi elemen api itu tidak langsung memejamkan mata. Tahap pertama, kita dengan membuka mata bisa merasakan. Tahap yang kedua, dengan mengulangi kontak indera, menutup mata, kita bisa merasakan lebih dalam, lebih clear, lebih jelas. Bagaimana paru-paru ini uh, mengambil udara ya dari luar, ya, kemudian menyaring udara, kemudian dia menangkap oksigen dan kemudian mengalirkannya ke dalam darah, ya. Dan jantung juga, bagaimana jantung ini berdetak, ya. Kalau kita tidak menyentuhkan ke sini, ya, tidak pasang stetoskop, kita tidak bisa mendengar suaranya. Kita tidak bisa merasakan jantung ini berdetak, ya. Tetapi dengan aktifnya sensitivitas indera bagian dalam, ya, walaupun tidak disentuh, kita bisa merasakan detak jantung, kita bisa mendengarkan suaranya juga, ya. Dan kita memastikan jantung itu memompa darah dengan otot-otot yang tidak tegang. Ya, ini penting sekali. Ya. Dan organ-organ dalam, ya, bagian perut juga sama. Kita latih sensitivitas indera bagian dalamnya. Ini memang butuh latihan, ya, tidak bisa cepat. Tapi bersamaan dengan waktu, ketika ketenangan kita juga bertambah, ketika kesadaran kita bertambah kepada tubuh, ya, kemudian kita bisa merasakan organ-organ bagian dalam. Nah, salah satu indikator bahwa kesadaran kita mengendap cukup dalam pada organ tubuh adalah dengan merasakan denyut nadi. Ya, kalau kita bisa merasakan denyut nadi, bukan cuma detak jantung, tapi denyut nadi di seluruh tubuh, artinya sensitivitas indera bagian dalam kita itu sudah cukup bagus. Ya, itu artinya juga merasakan denyut nadi di seluruh tubuh bersamaan, artinya Anda memasuki jana yang pertama sebetulnya. Ya, jana tubuh, ya, konsentrasi terserap yang pertama. Itu artinya sebetulnya. Nah, tetapi kan saya banyak menghindari bahasa-bahasa teknis seperti itu, ya. Jadi rasakan saja sensitivitas indera bagian dalam, ya, ketika Anda merasakan denyut nadi. Itu cukup menenangkan, ya, cukup menyenangkan juga, bisa merasakan nadi di seluruh tubuh, dan secara otomatis ketika Anda bisa merasakan seluruh sensasi tubuh, ya, seluruh organ, jauh sampai ke dalam bahkan, terus memastikan tidak ada ketegangan tersisa sampai ke dalam, dan merasakan denyut nadi, secara otomatis badannya itu akan panas dengan sendirinya. Elemen apinya itu akan aktif dengan sendirinya, berkeringat, biarkan, ya, biarkan, nggak usah kipas-kipas, nggak usah kipas-kipas atau yang lain, biarkan, ya, berkeringat banyak. Nah, dengan cara demikian, elemen apinya itu akan aktif, ya. Terus dipelihara konsentrasi ini, dipertahankan kesadaran terhadap objek jasmani ini, ya, denyut nadi ini dipertahankan selama mungkin. Dengan mempertahankan selama mungkin, selama durasi itu elemen apinya aktif. Energi yang dihasilkan itu menjadi lebih besar, dan energi itu akan diserap. Karena pikiran diam, pikiran tidak aktif, ya, pikiran menjadi sangat minimum, sementara aktivitas tubuh juga sangat-sangat minim, tidak melakukan aktivitas apapun, bahkan setiap apa namanya ketegangan diurai, artinya tubuh hanya membutuhkan sangat sedikit sekali energi, ya. Tetapi dengan energi yang dihasilkan begitu banyak dari kesadaran, ya, pikiran tidak menggunakan banyak, tubuh tidak menggunakan banyak,
kelebihan energi itu akan diserap kembali oleh tubuh untuk memperbaiki dirinya sendiri. Ada organ-organ yang tidak balance, dia akan perbaiki. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ya, karena pada saat konsentrasi kita mengendap, pada saat itu, ya, apa namanya, energi kita tidak bias. Yang energi yang dihasilkan itu tidak bias. Ada kesatuan antara energi jasmani dan energi mental, ya, tidak bias. Karena energi tidak bias, energi tidak utuh, energi itu akan diserap kembali dan digunakan untuk auto balancing. Ya. Ketika misalnya lambung dia bekerja over, ya, dengan di balancing, kemudian dia bisa mengukur seberapa banyak asam lambung sebetulnya yang dibutuhkan dalam kondisi saat ini. Ya. Jantung juga seperti itu. Dengan kondisi seperti ini, dia harus memompa, ya, berapa kali dalam 1 menit. Ya. Kemudian dengan tekanan seberapa besar. Paru-paru juga sama. Dia membutuhkan oksigen seberapa banyak, ya, untuk dialirkan ke seluruh tubuh. Ya. Seberapa besar yang harus ditangkap dan dialirkan lewat darah dan seterusnya. Banyak sekali enzim-enzim yang dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar itu, mereka juga akan auto balancing dengan sendirinya, ya, karena ada kesadaran tubuh yang mengatur itu. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman, ini merupakan pelajaran yang umum, ya, dari meditasi elemen api. Ya. Kita melihat seluruh faktor ini secara holistik, ya, secara holistik. Ya. Kita tidak cuma bicara soal kesehatan yang umum, ya, tapi kita bicara soal energi juga. Ya. Karena pada intinya keseluruhan metode meditasi, ya, sebetulnya adalah khususnya elemen api, ya. Ini tujuannya adalah untuk aktivasi energi dan kemudian membuat energi itu tidak bias. Ya. Cara membuat energi tidak bias adalah dengan membuat mind, ya, atau pikiran mental itu juga tidak bias, fokus. Ya. Fokusnya kemana? Nah, objeknya kalau kita meditasi elemen, kita sudah tentukan pada kesadaran tubuh. Ya. Nah, khusus pada bagian hari ini, ya, kita membahas mengenai menambahkan unsur udara pada nafas. Ya, ini bukan cuma uh, fokus pada proses bernafasnya saja, ya, tapi ada kesadaran juga pada apa namanya, proses bernafas itu sendiri. Ya, jadi ini bukan cuma tarik keluar nafas, ya, tapi proses keseluruhan ketika udara naik masuk, ya, kemudian berada di dalam paru-paru, paru-paru penuh, apakah ini masih bisa diisi lagi? Kita tahu semua prosesnya dengan jelas. Begitu kita memastikan, oh, ini sudah tidak bisa diisi lagi, full, langsung lepaskan. Ya. Kosong, tarik lagi. Gitu. Apakah ini sudah benar-benar kosong, masih bisa dikosongkan lagi? Ya, lepaskan. Ya. Kemudian ditarik lagi. Tetapi kita tidak melakukan ini dengan 2 lubang hidung. Ya, kita tidak melakukan ini dengan 2 lubang hidung seperti proses bernafas biasa atau pada meditasi nafas yang lain. Ini kita lakukan dengan menarik nafas dari hidung kanan, mengeluarkan dari hidung kiri. Ya. Kita sudah tahu bahwa volume paru-paru sebelah kanan itu lebih besar daripada volume paru-paru sebelah kiri. Dengan menarik nafas melalui hidung kanan, kita volume udaranya itu akan lebih banyak tertampung, mengembuskan lewat hidung kiri. Ya, ketika kita merasa sudah kosong, sebetulnya masih ada sisa volume. Ya, sisa volume pada paru-paru sebelah kanan itu kan masih tertangkap tuh, masih di dalam. Nah, itu yang akan dikompresi masuk ke dalam darah. Nah, oleh karenanya, ini akan menjadi jauh lebih efektif, ya, untuk pengobatan-pengobatan tertentu, khususnya kanker. Ya. Kalau orang menemukan kesembuhan melalui
kesadaran nafas ini akan lebih efektif karena bukan cuma kesadaran nafas saja, tetapi juga kompresi udara. Ya, kompresi udara. Oleh karenanya akan lebih baik kalau misalnya seperti Ibu Iren misalnya, ya atau teman-teman yang lain yang ada problem cancer ya, selain makanannya dikondisikan, terus pola hidupnya juga dibenarkan, sering-sering ke pantai sore hari atau pagi hari atau ke gunung ya. Kita bukan cuma refreshing cuci mata melihat pepohonan, tetapi juga kita melakukan kompresi udara dengan menambahkan udara pada meditasi elemen api kita. Ya. Itu akan membuat suhu tubuh kita naik tinggi. Ya. Itu sebagai salah satu indikator terjadi kompresi. Ya. Suhu tubuh itu akan naik tinggi. Ya. Seperti hari ini saya basah kuyup ini. Ya. Kalau Anda lihat kan ada bagian-bagian basah ya. Lebih basah dari yang lain. Ini basah kuyup. Ya. Nah, ini meletakkan kesadaran di mana ya itu merupakan bagian penting yang kita pelajari dalam meditasi elemen api. Ya. Meletakkan kesadaran pada relaksasi tubuh secara keseluruhan itu akan membuat tubuh melakukan adjustment, ya, adjustment, penyetelan, ya, resetting. Ya. Kalau ada organ-organ tubuh yang tidak balance, dia akan melakukan penyetelan. Meletakkan kesadaran pada sentuhan antara kaki dengan lantai itu akan menjadi grounding, ya, akan menjadi grounding. Kalau Anda punya tubuh, Anda tidak merasakan tubuh Anda, Anda tidak menyadari tubuh Anda, itu tidak akan terjadi proses balancing. Tapi karena Anda meletakkan kesadaran pada tubuh Anda, maka tubuh Anda akan melakukan balancing. Anda menyentuh bumi, tapi Anda tidak meletakkan kesadaran pada sentuhan itu tidak terjadi grounding. Karena Anda meletakkan kesadaran pada sentuhan, itu akan terjadi grounding. Anda bernafas, tapi Anda tidak meletakkan kesadaran pada nafas, maka nafas itu tidak akan menghasilkan manfaat yang lebih jauh ya selain untuk bertahan hidup saja. Ya. Kalau mau mendapatkan manfaat yang jauh lebih luas, ya jauh lebih banyak dari aktivitas bernafas dan letakkan kesadaran pada nafas. Sehingga dengan kompresi itu Anda akan juga mengkondisikan tubuh Anda ya menjadi lebih alkali. Ya. Nah, ini pelajaran-pelajaran dasar ya di dalam meditasi elemen api ya. Kemudian kita juga ada pelajaran lanjutan mengenai ruang kesadaran ya. Ruang kesadaran ini tentu saja khas meditasi elemen api yang tidak akan pernah Anda temukan dalam metode apapun di seluruh dunia ya. Ruang kesadaran ini adalah khas meditasi elemen api ya. Hanya di dalam meditasi elemen api pelajaran mengenai ruang kesadaran ini dibahas. Jadi kalau kita membahas meditasi elemen api itu menghasilkan energi, kemudian energinya digunakan untuk apa setelah dihasilkan, ya maka sekarang saya akan beritahu juga bahwa kapasitas misalnya, ya 100% dari energi kita, kita selalu bahas ini, itu selalu digunakan uh, secara seimbang oleh tubuh dan pikiran kita. Kalau tubuh menggunakan energi lebih banyak, maka mind akan pasif. Tapi kalau mind menggunakan energi lebih banyak, maka tubuh akan pasif. Itu sudah hukum alamnya demikian. Nah, ada waktu-waktu di mana kita membutuhkan energi yang lebih besar. Ya, energi yang lebih besar. Kalau Anda mau mengembangkan potensi di mana Anda bisa meningkatkan kapasitas mind Anda, dan Anda bisa meningkatkan kapasitas tubuh Anda bersamaan juga, berarti Anda butuh energi yang lebih besar.
Nah, sementara kalau Anda tidak melatihnya, jumlahnya ya hanya segitu-segitu saja. Tapi kalau mau energinya lebih besar, wadahnya harus besar. Ya. Wadah yang kita maksud adalah ruang kesadaran. Ruang kesadaran ini adalah wadah energi kita. Nah, kalau kapasitas dari wadah energinya diperbesar, ya, terus energi yang kita hasilkan dalam setiap kali latihan meditasi elemen api itu ditampung di dalam wadah kesadaran ini, dan itu akan menjadi uh, sesuatu hal yang istimewa yang kita bisa gunakan untuk berbagai macam keperluan. Ya. Anda membutuhkan daya sembuh cepat, Anda butuh energi yang besar. Ya. Energi yang besar itu bisa Anda dapatkan ya dari makanan, ya, dari alam, dan dari pikiran, dari mind. Ya. Dan energi itu harus disimpan. Kalau energi materi yang Anda dapatkan dari makanan terlalu banyak, itu akan disimpan menjadi lemak, ya, gendut, ya kan. Tapi energi mental yang dihasilkan, ya, kalau jumlahnya berlebihan, dia akan ditampung dalam ruang kesadaran, dan itu akan tidak jadi lemak, ya. Tidak ada lemak mental, tidak ada, ya. Gemuk mental itu tidak ada. Itu akan disimpan dalam ruang kesadaran menjadi energi cadangan, ya. Ketika tubuh Anda membutuhkan treatment khusus, ya. Kalaupun Anda tubuhnya sudah sehat normal, Anda membutuhkan treatment khusus pada mind, ya, terutama misalnya Anda ada yang masih status sebagai pelajar, misalnya mahasiswa, atau Anda ingin apa namanya menambah kapasitas memori pikiran, ya, sehingga tidak cepat lupa, Anda bisa mengingat banyak hal. Terus Anda ingin menaikkan daya pikir dari pikiran Anda sendiri, dan kapasitas ruang energinya harus digedein, ya. Terus energinya harus disimpan, ditambahkan di situ. Sehingga ketika sedang melakukan aktivitas yang berat dengan pikiran, Anda pun juga bisa melakukan aktivitas fisik juga bersamaan. Ya. Jadi sambil mikir, sambil kerja. Ya, sambil mikir, sambil beraktivitas. Dua-duanya bisa jalan bersamaan. Kenapa? Karena kapasitas energinya besar. Energi yang tersimpan juga banyak. Nah, ini salah satu guna ya dari menyimpan energi cadangan yang dihasilkan oleh mind ya dalam latihan meditasi elemen api. Nah, kira-kira itu ya yang bisa saya sampaikan hari ini, Bapak Ibu dan teman-teman, karena waktunya sudah cukup malam, 9 lewat 40 ya. Materinya akan disambung pada pertemuan berikutnya ya. Ada bagian-bagian yang kemarin kita tidak rekam, kemudian kita akan ulang kembali, kita akan rekam karena ternyata pelajaran itu cukup penting dan tidak mudah untuk didapatkan di luar latihan meditasi elemen api. Ya. Terima kasih semuanya, sehat selalu, bahagia selalu, dan harapan baik yang tercapai. Terima kasih Makasih Romo. Romo. Sehat selalu Romo. Terima kasih, Rahayu Romo, bye-bye. bye. Ngobrol di grup. Ya, ya. Ya, terima kasih. Bye. Rahayu, rahayu. Bye.